punah ya tahun 2030, tapi insya Allah tidak ya. Amin. Ya. Ternyata ada juga kekhawatiran bahwa ada salah satu tanda kiamat adalah lenyapnya Al-Quran. Ya. Sejarah telah menceritakan kepada kita bahwa pada masa dahulu tahun 705 Islam masuk di Spanyol dan hampir 800 tahun mereka berkuasa di sana. Itu tentu sekali ya Al-Quran menggema di benua itu, ya, benua Eropa. Tetapi hari ini sejarah telah menceritakan kepada kita bahwa Islam di sana sudah tidak ada, ya, meskipun akhir-akhir ini bangkit kembali. Tetapi paling tidak bahwa di tahun itu Al-Quran itu sangat menggema, tetapi akhirnya tidak ada. Jadi ada kekhawatiran, apakah benar kekhawatiran seperti ini? Bisa jadi, ya. Meskipun di dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah memberikan jaminan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya. Allah menggunakan kata kami ini juga bermakna bahwa meskipun Allah telah memberikan jaminan terutama keaslian, ya, kalau keaslian Al-Quran kita yakin, kita juga percaya bahwa sampai hari kiamat Al-Quran itu tetap asli. Tapi keberadaan Al-Quran di muka bumi ini, terkhusus di negeri kita ini, apakah Allah memberikan jaminan? Belum tentu. Manakala atau kalau ketika Allah menurunkan Al-Quran lalu melibatkan manusia untuk memeliharanya, lalu manusia itu tidak memelihara misalnya, bagaimana cara manusia memelihara Al-Quran? Belajar, kemudian mengajarkan Al-Quran itu. Ini tidak dilakukan manusia, maka bisa jadi Al-Quran itu tinggal namanya. Al-Quran itu tinggal tulisannya saja. Tinggal menjadi souvenir betul sekali. Di ruangan tamu. Menjadi tanpa hiasan. Ya. Tapi ketika Al-Quran menjadi hiasan di ruang tamunya, disuruh baca. Coba baca itu, ayat apa itu. Tidak tahu baca. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran lenyap. Tinggal tulisannya saja, disuruh baca, tidak bisa baca. Jadi, kekhawatiran ibu tadi itu ya bisa jadi. Tapi bagaimana untuk mengatasi itu? Kita harus rajin membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan dan mengamalkan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan atau mengamalkannya. Saya kira begitu. Insya Allah kekhawatiran ibu itu tidak akan terjadi. Nah, untuk itu dengan kegiatan ibu-ibu majelis taklim itu merupakan salah satu cara bagaimana kita melestarikan Al-Quran. Benar, Ustaz. Iya. Baik, kita ke pertanyaan kedua Ibu Hairani Hasan terkait dari 3 golongan yang telah dijelaskan tadi berdasarkan dari Al-Quran. Kira-kira kita semua ini masuk ke golongan yang mana ini, Ustaz? Iya. Dalam surah Ar-Ra'du ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu yang mau mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Allah menjumpai 3 golongan manusia. Zalimul li nafsihi, selalu menganiaya dirinya sendiri. Muqtasidun, ya, salatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi perbuatan maksiat belum bisa ditinggalkan. Sabiqun bil khairati biidznillah, orang yang bersegera melakukan kebaikan. Kebaikan yang ketika dia lihat dianggap sebagai sebuah perlombaan. Fastabiqul khairat. Dia segera melakukan kebaikan. Dalam surah kita bertolak dari surah Ar-Ra'du tadi. Maka yang mampu menentukan kita ini golongan mana? Kita sendiri yang bisa menentukan itu. Apakah kita di golongan yang selalu menganiaya diri kita sendiri? Insya Allah anggota majelis taklim ini tidak begitu. Amin ya. Amin. Yang kedua adalah muqtasid, golongan pertengahan, amal solehnya bagus, gosipnya jalan terus. Mudah-mudahan anggota majelis taklim ini tidak di sini, Ustaz. Tidak di sini ya. Tidak.
Itu sebelum menjadi majelis taklim. Sebelum menjadi anggota majelis taklim. Sholatnya rajin, puasa rajin, pergi umroh, haji, tapi gosip, cerita keburukan orang jalan terus. Ini. Jadi kebaikan dan keburukan itu seimbang. Ya, itu golongan muqtasid. Golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairati biidznillah, selalu berbuat kebaikan. Yang bisa menentukan itu adalah kita sendiri. Bagaimana caranya? Innallaha thayyibun. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Sesungguhnya Allah itu mencintai kebaikan. Ya. Sesungguhnya Allah itu baik. Dia mencintai kebaikan. Berarti Allah itu menginginkan kita adalah di golongan ke sabiqum bil khairati biidznillah. Allah menginginkan kita di golongan yang ketiga. Golongan yang selalu berbuat kebajikan. Tapi kita sering terjebak dan tersesat di golongan kedua. Lebih-lebih di golongan yang pertama. Karena biasanya itu Ustaz dalam kehidupan sehari-hari, biasa dia bilang, ini saya sampaikan sama ibu nah, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Nah. Itu di koma. Terus nanti yang satu lagi, dia bawa ke sana lagi. Jangan disampaikan sama yang lain ya. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Akhirnya menyebar ini Ustaz. Iya, semuanya pakai jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Akhirnya jadi rahasia umum. Masih rahasia juga, tapi rahasia umum. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi hal itu agar mulut kita dan hati kita tertahan untuk betul-betul kita berada di track Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu mengingatkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiruna man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam itu adalah orang yang mampu menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Dan dia hijrah. Dia hijrah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Ya. Jika dia menjaga lisannya, maka insya Allah orang lain akan aman. Yang tadi yang Ustadz contohkan ya, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang, jangan bilang-bilang ya, itu karena tidak bisa menjaga lisannya. Belum bisa. Ustaz. Belum bisa menjaga lisannya. Kata Imam Ghazali, yang lebih tajam itu adalah lidah. Ya. Lidah ini. Dia lebih tajam daripada pedang. Jadi tipe orang seperti tadi karena tidak bisa menjaga lisannya. Biyadihi, kemudian dia mampu menjaga tangannya, perbuatannya. Insya Allah orang lain, tetangganya dan lain sebagainya bisa aman, tenang, damai. Saya jadi ingat pepatah Arab, kalau pedang melukai tubuh masih bisa disembuhkan, tetapi kalau lidah melukai hati tidak ada obatnya, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira kalau tidak salah itu qad yurja li jarhi syai'in fi bur'un wala bur'un jarah lisan. Nah. Jika pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi jika lidah melukai hati, di mana obat yang bisa dicari? Nah, itu. Tidak terasa kita berada di penghujung waktu. Iya. Kira-kira seperti apa kesimpulan untuk kita menyikapi agar kita masuk ke dalam golongan yang betul-betul digariskan oleh Al-Quran? Iya. Anggota Majelis Taklim yang saya muliakan, para pemirsa TVRI di mana saja menyaksikan siaran ini, bahwa setelah Allah memberikan kita agama dan kita petunjuknya Al-Quran, ternyata Allah menjumpai 3 golongan manusia dalam menyikapi ini. Yang pertama adalah zalimul li nafsihi, selalu menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua adalah golongan manusia yang muqtasid, pertengahan, amal solehnya banyak, dosanya juga masih banyak, tidak bisa dia tinggalkan. Kemudian sabiqun bil khairati biidznillah, orang yang segera melakukan kebajikan. Pemirsa TVRI dan hadirin, bahwa Allah itu mencintai kebaikan. Allah itu baik. Dia mencintai kebaikan. Maka tentu sekali yang kita harapkan kepada pemirsa dan hadirin anggota Majelis Taklim di mana saja berada, bahwa jika Allah menginginkan kebaikan, maka kita ini harus selalu berada di golongan yang ketiga, selalu segera melakukan kebaikan, terhindar dari golongan yang kedua, ya, apalagi golongan yang pertama.
Saya kira begitu, Ustaz. Jadi di golongan ketiga bagaimana kita betul-betul sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran. Dan itu harus istiqamah. Harus ya, istiqamah. istiqamah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz Dr. Andes Awaludin Umar MA telah hadir bersama kami. Dan pemirsa, inilah akhir dari jumpa kita dalam program acara Tabir Ilahi kali ini. Saya Arham Halwinrani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan senandung Al-Quran dan salawat dari ibu-ibu BKMT Permata, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala. Silahkan Ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik.